Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu pada hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, di dalam ibadah pagi kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 23 ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, firman Tuhan yang berkumandang menjadi bekal kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Demikian dikatakan di sana. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudari berpikir tentang peristiwa apa yang mungkin paling penting di dalam sejarah? Jika saudara seorang ilmuwan, saudara mungkin berpikir bahwa energi atom atau mungkin inti api menempati urutan teratas dalam daftar saudara. Jika saudara seorang penemu, mungkin penemuan vaksin atau antivirus lainnya akan menjadi bagian utama di dalam daftar saudara saat ini. Momen terbesar saudara di dalam sejarah mungkin akan bervariasi tergantung pada bidang keahlian saudara. Nah, jika saudara adalah seorang Kristen yang percaya, maka momen yang paling penting dalam sejarah manusia yang menjadi daftar utama saudara adalah peristiwa Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, yakni Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah membuat terang yang benar dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Yohanes Pembaptis sedang bersaksi tentang terang yang sejati, firman yang kekal, putra yang kekal, firman pencipta, firman yang ada dengan sendirinya, firman yang memberi kehidupan, firman yang membawa terang. Terang ini telah menyingsing di dunia, di dalam manusia. Terang yang sesungguhnya itu setia dan dapat diandalkan. Itu asli dan otentik seperti halnya Tuhan yang sesungguhnya atau Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, terang firman adalah satu-satunya terang yang kekal. Ingatlah bahwa terang seperti yang diungkapkan di dalam Injil Yohanes ini mewakili iluminasi spiritual
dan pengetahuan tentang Tuhan. Yesus adalah satu-satunya terang kebenaran, roti hidup, pokok anggur yang memberikan kehidupan. Yesus adalah terang yang sempurna. Dalam pancarannya semua cahaya lainnya hanya redup dan sebagian saja. Saudara-saudariku, mungkin ada cahaya parsial yang merupakan bayangan palsu yang redup, filosofi yang sia-sia, ajaran palsu, dan Injil yang mungkin tampak sebagai terang dan mencoba untuk membawa penerangan, tetapi mereka tidak akan pernah membawa orang kepada kebenaran Yesus. Tanpa terang yang benar, orang akan tetap di dalam kegelapan. Yesus tidak lain adalah terang itu sendiri. Di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Itu yang kita saksikan dalam pemberitaan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi Dia datang tidak hanya ke dalam manusia, tetapi Dia sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu saudara-saudariku, namun setiap orang tidak menerima terang itu meskipun dia tersedia bagi setiap orang. Manusia tidak akan percaya terang itu karena mereka lebih memilih perbuatan jahat mereka sendiri dari kegelapan. Itu yang diberitakan oleh Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudariku, terang bersinar untuk dilihat dan dipahami semua orang, tetapi tidak semua orang akan pergi kepadanya, dan tidak semua orang akan diajar oleh Dia meskipun hadiratnya sudah dekat. Ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia dilahirkan di dalam kegelapan dan kematian dosa. Namun jika ada orang yang memiliki terang di dalam apapun, itu hanya didapati melalui satu-satunya yang adalah terang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Setiap orang yang melakukan kejahatan membenci terang itu dan tidak akan berkenan untuk masuk ke dalam terang itu karena takut perbuatan mereka akan terungkap. Demikianlah oleh karena dikatakan di Dietrich Bonhoeffer, dosa terbesar di gereja dan di dunia adalah pembenaran diri. Bapak Ibu saudara-saudariku, umat manusia membutuhkan penebusan dari terang dan hidup yang dari Tuhan. Tetapi banyak dari manusia bahkan tidak menyadari kebutuhan besarnya karena dia telah dibutakan oleh kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saudara buta dan sedang berada di tengah-tengah ruangan yang ramai dan tiba-tiba lampu padam, sebagian besar dari orang-orang mungkin akan terkejut. Namun hal itu tidak akan menjadi masalah bagi saudara, karena yang hanya saudara tahu adalah kebutaan. Jika lampu kembali menyala dan semua orang kembali berkumpul di tengah-tengah ruangan itu, tetapi tidak akan menjadi masalah bagi saudara, karena saudara tetap berada di dalam kegelapan sepanjang waktu. Saudara tidak memiliki kemampuan apapun untuk mengidentifikasi cahaya karena saudara buta. Bapak Ibu saudara-saudariku, ada banyak hal yang digambarkan di dunia ini sebagai terang yang bermaksud akan membawa pencerahan, pembebasan ataupun pelepasan. Filsafat telah disebut-sebut sebagai terang. Berbagai agama dan ajaran telah mencoba mengklaim sebagai terang. Namun semuanya itu bukanlah terang yang benar. Saudara-saudariku, Yesus adalah terang itu sendiri, terang yang sesungguhnya dan yang sejati untuk memulihkan manusia dan dunia, serta bertindak sebagai mercusuar bagi bangsa-bangsa sehingga keselamatan dari Tuhan dapat mencapai ujung bumi.
Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 404 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber segala karunia dan terang, yang telah menyinari dan menerangi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan menarik kami dari dunia kegelapan, dari dunia kejahatan, dan memberikan terang yang kekal di dalam kami melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semuanya itu hanya bersumber daripada kasih karunia-Mu. Semuanya itu bukan karena kebaikan kami, tetapi hati-Mu yang penuh kasih dan segala tindakan-Mu yang penuh pertolongan. Itu yang telah menggenapi semuanya itu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Kami yang telah Engkau selamatkan dari kegelapan dunia ini, kami yang telah Kau tarik dari segala kejahatan dunia ini, tuntunlah kami ya Allah. Lindungilah kami, naungilah kami di tengah-tengah setiap langkah dan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang berkarya dan mengiringi setiap perjalanan kami. Terlebih di dalam satu hari ini ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.